Oke guys, selamat tahun baru ya. Kali ini kita akan membahas mengenai satu smartphone Android mini ya, dari Soyuz ya. Ini S10 ya, tipe S10. Ada sini ya, ini tipe S10 ya. Yang banyak dibahas kan yang tipe XS ya, jadi yang mendekati iPhone mini ya. Ini S10 seperti yang mendekati yang merek dari ya. Oke, dan ini dia dua kamera. Kamera sih lumayan kenceng nih, tapi agak pecah lah ya. Ini gede di pixel, tapi sensornya masih sensor biasa ya. Di sini ada fingerprint, ada satu layar LED ya. Yang menariknya dari dia sudah mendukung PTT, yaitu push to talk ya. Jadi ini bisa menggunakan aplikasi Selo ya. Jadi kita bisa bercakap-cakap ya tanpa menggunakan pulsa ya. Jadi mirip kayak WhatsApp, video call, bukan video call juga sih ya, voice call, kita voice note lah. Ini ada tombol kamera. Nah, ini ada slot SIM cardnya. Dia mendukung 2 SIM card ya. Dia mendukung 2 SIM card, tapi yang salah satunya ini adalah untuk TF ya, atau memory card ya. Jadi apabila tempat memory cardnya dipakai, SIM-nya hanya bisa pakai satu ya. Ini ada tombol SOS juga. Ini ada tombol power di sini ya. Di sini untuk volume. Nah, tombol volumenya ini udah saya coba, dia nggak bisa mendukung zoom in zoom outnya kamera ya. Kita coba lihat aja ya tampilan isinya seperti apa ya. Jadi ini bawaannya ini mulai dari jam ya, jam, kalender, setting, kalkulator, download, file manager, phone contact, message. Nah, ini bawaan awalnya nih seperti ini. Ini ada browser, email, music, sama Play Store ya. Yang lainnya ini tambah sendiri ya. Ini cuma sampai Play Store sini yang bawaannya. Ini bisa diinstal aplikasi apa aja ya. Jadi nggak apa namanya ya, tidak terbatas ya. Tapi sayangnya ini karena import, dan waktu itu sellernya dia sedikit tidak memperhatikan lah. Ini begitu diurus pendaftaran emailnya oleh pihak ekspedisi yang P Indonesia ya, tahulah itu ya ekspedisi mana, dia didaftarin ke bea cukainya itu malah jadi MP4 ya, sehingga emailnya jadinya bermasalah ya. Pas awal bisa dinyalakan bisa, tapi habis itu nggak lama kemudian langsung diblokir signalnya ya. Jadi tidak bisa menggunakan SIM card ya, tidak bisa menggunakan SIM card provider di Indonesia. Ini dia juga belum ada magnetiknya ya. Ini di sini belum ada magnetiknya ya, sehingga kalau untuk kompas atau yang berhubungan dengan magnetik sensor itu dia belum bisa ya. Seperti MAC detektor juga belum, nggak bisa ya, karena dia nggak ada magnetnya. Ini tombol untuk daftar ya, daftar program-program yang sedang berjalan ya. Tampilannya seperti ini ya, Besto, Tokopedia. Ini saya cobain semua bisa ya, berfungsi normal seperti sistem Android lainnya ya. Jadi nggak ada masalah besar lah itu. Nah, terus untuk suaranya ya memang kurang bagus ya, kurang kencang maksudnya, bukan kurang bagus ya, kurang kencang.
Oke, jangan sampai kena sensor nanti. Kita coba tes yang lain. Kita coba lihat iklan. Nah, ini saja ya hadir. Nah. Salah, kepencet kamera. Oke. Nah, ini setengah ya. Gambarnya sih lumayan ya, nggak terlalu jelek. Ya, ini 3 inch lumayan ini. Ini suaranya suaranya emang kurang kencang. Suaranya memang kurang kencang. Ini udah full aja masih segini. Speakernya dari sini. Dari atas sini. Ini bukan dari bawah, bukan dari samping juga. Tapi dari speakerphone. Tapi ini dia mendukung auto rotate sih. Nah, ya kan? Mendukung auto rotate. Jadi enak. Auto rotate. Oke. Untuk kejernihan layar jernih ya. Ini saya masih belum cabut ini samping layar buat plastik utamanya. Saya cabut ya. Ya, kita lihat ya. Jernih sekali ya. Oke, saya cabut aja langsung semuanya. Nah. Jernih sekali nih layarnya ya, cahayanya vivid. Oke, kita keluar, kita coba lihat menu-menu dalamnya ya, biar nggak kelamaan ya. Kita lihat ke settingan. Nah, wifi, bluetooth ya, SIM card, data usage. Nah, di sini ada mendukung NFC ya, walaupun ini kadang masih suka gagal ya membaca kartu flash atau e-money ya. Tapi dia bisa kita setting ke tag mode ya. Ini untuk kartu di ya seperti flash gitu ya, kita bisa nanti untuk sebagai pengganti kartu flash. Ini kita tinggal tap handphone ini aja ya. Terus juga bisa jadi tethering, cuman karena emailnya nggak aktif ya, jadinya nggak bisa pakai signal SIM card provider sini ya, percuma ya kita tetheringnya kalau untuk di Indonesia. Nah, displaynya dia menggunakan Mirror Vision ya. Ini brightness level ya, dan level ini dia nggak bisa otomatis, kita harus setting sendiri ya. Ini lihat ya, gelapnya. Nah, jadi setengah-tengah lebih dikit aja udah cukup bagus ya. Terus untuk baterainya ini lumayan tahan ya, sampai sekarang seharian saya pakai buka YouTube, terima WhatsApp, kirim ucapan selamat tahun baru ya, segala macam ya. Dia masih ada 53% ya dari pagi jam 7 ya. Dia jam 7 kurang lah pagi ya, 6.40an lah gitu ya. Di jam 7 kurang ya, sampai sekarang mendekati jam 4 ya, setengah 4 ya. Nah, storage-nya nih, ini dia internalnya itu 32 GB ya. Di sini ya, lihat ya, 32 GB totalnya ya. Nah, ini bisa mendukung memory card sampai 128 ya, 128 GB. Nah, ini sini saya coba pasang yang 32 GB ya, cukup
baik ya dia membacanya ya. Terus memorinya ini dia 3 GB ya, total memori 3 GB ya, jadi ini cukup kuat lah ya untuk dipakai membuka aplikasi yang gaming seperti itu ya. Dia ada GPS-nya juga, mendukung yang sidik jari sama face detection. Screen lock-nya ini saya kenal ini ya, artinya dia nanti bisa face detection juga, fingerprint juga, face unlock ya. Ini cukup lengkap sebenarnya ya. Jadi kalau dia bisa emailnya bisa aktif, itu luar biasa sekali ya. Jadi untuk aktifin emailnya ini jadinya harus dibawa pergi lagi ke luar negeri, terus minta diterbitin invoice kembali ya ke toko penjualnya, lalu dibawa balik ke Indonesia, didaftarkan online ya via bea cukai ya, karena di via online bea cukai itu dia harus menginput nomor penerbangan kita dan tanggal masuknya ya. Ini kalau nggak ada nomor penerbangan dengan tanggal masuknya itu nggak sinkron ya, ini tidak bisa terdaftar. Dan harus hari itu juga sih sebenarnya, karena nanti ini barangnya nanti harus dibawa lagi ke bea cukai yang di bandara ya. Kalau pesawat ya, atau misal perahu ya, nggak tahu sih perahu ya itu di pelabuhan ya, pelabuhan juga ada ya bea cukai ya. Jadi harus dibawa lagi ke sana untuk dicek ya. Jadi kalau bisa sih yang teman-teman yang ke luar negeri lalu membeli gadget di sana ya, itu boleh ya online dulu, di input ya, didaftarkan dulu emailnya. Jadi begitu tiba di Indonesia tinggal langsung dilaporkan saja ke kantor bea cukai di bandara, kemudian diselesaikan pembayaran pajaknya ya. Jadi itu udah emailnya sudah langsung aktif ya, bisa digunakan. Nah, kalau yang via toko online itu biasa lewat ekspedisinya. Nah jadi kita harus info ke ekspedisinya, ini tolong ya nanti saya ada handphone, tolong didaftarkan gitu di emailnya. Nah ini kena cas berapa gitu. Biasa ekspedisi sih mendukung, cuman ya jangan sampai salahnya aja. Jadi begitu tahu oh ini barangnya salah, nomor emailnya bukan yang ini ya, itu udah harus langsung direvisi hari itu juga. Kalau ini udah kelamaan sih, jadi ya udah nggak bisa lewat Indonesia lagi ya, ya agak ribet biasanya, agak lama mereka soalnya ya. Ini mendukung printing online ya melalui wifi ya. Terus ini developer optionnya udah saya aktifkan juga ya. Ini Android 6.0 ya, si Marshmallow Marshmallow bukannya ya, nggak tahu lah, bukan 6.0 ya. Androidnya Security Patch Level udah 2019 ya. Build numbernya ya udah developer option ya udah diaktifkan. Oke ya, bisa seperti ini. Untuk hasil kamera ya, kamera ya sebenarnya sih cukup baik gitu ya. Ya tapi saya kadang masih ada ya, kalau untuk warnanya sih bagus ya dia, tapi ya namanya sensornya agak kecil ya, jadi agak pecah itunya ya, ada agak crispy gitu loh ya. Dan kameranya dia mendukung ya HDR ya, kalau kita lihat di sini ya, dia mendukung HDR sama fitur smile detection untuk capture ya. Jadi ini di sini color effect juga ada, ini bisa langsung color effect dipilih di sini. GPS location bisa diaktifkan kalau mau, bisa tidak mau ya nggak usah. Exposure-nya kita bisa plus min ya, bisa plus minus ya. White balance juga kita bisa pilih sendiri manual ya. In mode-nya langsung party, landscape, naik, theater, beach, snow ya, firework, sport ya, cukup banyak ya. Jadi nggak kalah sama kamera digital yang model agak
sedikit jadul ya. Ya, ini zero shutter delay, jadi begitu kita klik ya dia langsung 0, sekian detik langsung capture. Nah kalau yang kita ini matikan dia ada jeda 1 detik ya, jadi klik kita pencet dia shutter speednya baru capture 1 detik kemudian ya, jadi ini harus diaktifkan ya kalau buat yang mau langsung capture momennya ya. Nih face detection ya, misalnya nih smile shot, jadi kalau ini diaktifkan dia kita senyum ya, dia mendeteksi senyum dia akan langsung memfoto sendiri ya. Ini capture number yang untuk terus menerus ya, untuk dari kita tahan itu dia ntar akan terus menerus fotonya ya. Capture. Terus ini pixelnya dia sampai 13 megapiksel ya, tapi ya itu ya gimana pun juga ya pixelnya agak maksa gitu ya, namanya juga sensornya kecil ya. Nah untuk ini kamera ini ya, model kamera videonya model videonya ini ada IIS. Nah IIS ini cukup aneh ya, kalau kita aktifkan dia akan menjadi nuansanya gelap gitu loh ya. Makanya ini harus dimatikan aja ya biar nggak gelap. Nah, terus mikrofon harus diaktifkan kalau kita mau merekam suara juga ya. Audio mode-nya kita bisa normal atau meeting. Jadi kalau normal ya luas ya, jadi suaranya kedengaran luas, tapi kalau meeting yang deket ke ruang lingkupnya lebih kecil ya, jadi radiusnya lebih kecil, dia baru bisa kerekam suaranya ya. Jadi kalau untuk bising atau apa kan aktifkan aja yang meeting ya untuk merekam ya. Jadi bisa di tempat umum atau apa gitu kan, nah pilihnya yang meeting ya. Kalau normal ya sekitar yang nggak ada apa-apa ya normal, nggak masalah. Timelapse ini yang untuk foto sih sebenarnya. Nah video quality-nya kita bisa pilih fine ya. Dan untuk tipe file yang dihasilkan ya kita ke file manager ya, di CIM. Nah kamera, nah tipe filenya foto itu JPEG, untuk videonya itu dia 3GP ya, masih versi agak awal gitu ya kita bilangnya, bukan jadul juga tapi agak awal gitu versinya ya. Coba kita lihat informasi ya, details ya, ya benar-benar agak awal sekali ya. Jadi ya cukup pakai ya, bisa pakai gitulah, nggak ini banget ya. Lebih seperti itu. Peta juga kita petanya juga cukup baik ya, dia menangkap ya. Ada versi yang penting diupdate aja gitu kan, penting sih diupdate aja, dia bakalan cukup baik kok nangkapnya. Peta Gmail ya, WhatsApp ya, WeChat ya, Instagram saya nggak install karena emang tujuan pakai handphone ini hanya untuk online ya, balas-balas email segala macam yang Google Mail ya. Untuk sedikit WhatsApp mungkin ya, sama peta ya, mana-mana jadi pakai peta karena lebih kecil, lebih enak megangnya apa naik motor ya. Tokopedia juga bisa aktif ya, WPS Office ya juga bisa aktif ya, baca-baca sheet apa segala macam ya. Ya ini spreadsheet ya, bisa juga bisa aktif ya, bisa membaca ya. Nah ya, spreadsheet ya. Oke, bisa kita isi formula ya. Jadi untuk yang mau handphone kecil apa segala macam, ini bisa dilihat, bisa bukan dilihat, dipertimbangkan lah ya untuk pakai Soyuz tipe S10 ini ya, cukup bagus kok ya, secara garis besar cukup bagus, tapi hanya sayang saja ya, emailnya ya, dia pendaftar emailnya itu bermasalah, sayang sekali. Nah ini tombol SOS, tombol SOS ini bisa disetting. Ini begitu kita pencet tekan ya, begitu kita tekan tombol SOS nya, gimana ya settingannya nih, setting ya, kalau kita nyalakan maka dia bisa langsung
keluar setting-setting untuk si siapa kontaknya ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi kita nggak usah pilih-pilih cari kontak lagi apa, langsung SOS dia keluar semua kontak yang sudah terdaftar. Ya. Terus dia juga bisa langsung mengirim ke handphone yang terdaftar juga. Oke. Nah, karena ini nggak bisa pakai SIM cardnya, jadi ya di Indonesia ya kurang maksimal lah pakainya ya. Ini dimatikan saja. Oke, demikian saja ya sharing kali ini. Nantikan terus video-video berikutnya. Kecil ya, dibilang enteng juga enggak terlalu ini ya, nggak terlalu ringan tapi nggak berat-berat juga. Dan ini karet ya, dia sudah dustproof, shockproof ya, dan waterproof ya. Tapi waterproofnya sih saya nggak berani coba ya, sayang, karena di sini kemungkinan masih bisa masuk air ya, walaupun ini udah bukan micro, dia sudah Type C ya, USB nya ini udah Type C ya, walaupun di sini sudah ada karet penyangganya ya, dan cukup keras ya, ini sudah Type C ya. Ini karetnya udah cukup keras dan bagus ini karetnya, tapi ya tetap aja ya kemungkinan masuk air masih ada ya, karena dia kan baru hanya IP67 ya, dia hanya IP67, jadi ya nggak maksimal gimana, nggak bagus-bagus amat gitu lah tahan airnya ya. Mungkin kecemplung bentar ya, baru diangkat nggak masalah ya, langsung dikeringkan. Tapi kalau dipakai iklannya sih bilang bisa dipakai buat berenang ya, rekam ya, tapi ya jangan sampai kepencet di dalam air. Kalau dia sampai kepencet di dalam air ya masuk juga airnya lewat sini ya. Dan apalagi ini yang saya ngeri ini, walaupun ya emang dia ada cukup keras sih, ada plastik, ada karetnya juga di kiri kanan, tapi ya siapa tahu lah ya kan. Ini kaca juga udah Gorilla Glass katanya, tapi tetap aja kalau jatuhnya pas ya begini ya, kena benda yang agak tajam ya, agak keras ya, pasti lecet juga ya. Kelihatannya sih bagus ya. Tuh, kita pencet-pencet nggak gitu, ada sidik jari ya. IP6 21 ya, jadi ini termasuk semi outdoor lah, ini nggak usah terlalu khawatir ya. Ini kan tadi kepencet tadi PTT nya stop yang keren sih gini nih, tes 1 2 3 4 tes 1 2 3 4 kurang lebih gitulah. Stop keren juga ya. Hapus, delete, remove information. Status option apa nih, status belum lihat juga. Oh, available. Oke. Dan dia nggak nge-save data ya. Oke lah, karena oke, nantikan terus video-video selanjutnya.